Selamat berjumpa anak-anak sekalian kelas 11 semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi kalian semuanya yang telah berhasil naik ke kelas 11. Sebelum pembelajaran matematika peminatan, perlu saya perkenalkan, nama saya Muhammad Samsuri. Pada semester ini saya mengampu mata pelajaran matematika peminatan kelas 11. Anak-anakku sekalian, belajar di kelas 11 tentunya tidak sama dengan belajar pada waktu kalian di kelas 10 kemarin. Apalagi masa pandemi seperti ini, kalian harus lebih semangat dalam mencari ilmu dari berbagai sumber, apalagi sekarang belajar secara daring. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini ada mata pelajaran matematika peminatan. Materi yang akan Pak Samsuri ajarkan adalah mengenai persamaan trigonometri. Sebelum melangkah pada materi persamaan trigonometri, tentunya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Di antaranya adalah untuk bisa menguasai materi ini, kalian harus punya dasar atau materi prasaran. Dulu pada waktu kalian masih di kelas 10, kalian telah mengenal yaitu tentang materi pertama, perbandingan trigonometri, kemudian ada identitas trigonometri. Baiklah, untuk kesempatan ini saya ingatkan terlebih dahulu materi kelas 10, yaitu tentang perbandingan trigonometri dan beberapa identitas trigonometri, supaya kalian nantinya pada waktu mempelajari persamaan trigonometri akan lancar dan berhasil. Berbicara masalah perbandingan trigonometri, tentunya kalian masih ingat tentang gambar segitiga siku-siku seperti ini. Misalnya, kalau di sini saya katakan siku-sikunya itu ada di sini. Jadi sudutnya 90 itu ada di sebelah sini. Kemudian di atas ini ada sudut alfa. Kemudian di sini ada sudut theta. Nah, kita ambil contoh misalnya sudut alfa di sini. Berarti sisi yang ada di bagian bawah ini, bagian sini, itu disebut dengan sisi depan sudut alfa, atau bisa disebut sidep. Ini sidep. Kemudian ada sisi samping, itu ada di sebelah sini, sisi samping dari sudut alfa. Kemudian ada sisi miring.
yaitu sisi miring itu di sini. Nah, kalau kita sudah tahu sisi depan, sisi samping, sisi miring, tentunya kalian masih ingat rumusnya. Sin alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau simir atau sisi depan bagi sisi miring. Kemudian kalau cos alfa itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, bisa simir. Kemudian tangen itu adalah tangen alfa, berarti sisi depan dibagi sisi samping atau sidep sisam. Nah, jadi bisa disimpulkan sin alfa itu adalah sisi depan bagi sisi miring, cos alfa itu adalah sisi samping dibagi sisi miring, sedangkan tangen alfa itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Ini tentang perbandingan trigonometri. Nah, selain itu dulu pernah dikenalkan tentang entitas trigonometri. Misalnya kalau ada sin 90 dikurangi alfa a, alfa itu berarti sama dengan cos alfa. Kalau cos 90 min alfa berarti sama dengan sin alfa. Tangen 90 min alfa berarti sama dengan kotangen alfa. Kotangen 90 min alfa itu berarti adalah tangen alfa. Dulu pernah belajar seperti ini. Identitas yang lain yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Tangen alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa, dan kotangen alfa itu adalah cos alfa min per sin alfa. Ada lagi 1 plus tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Kalau kotangen kuadrat alfa ditambah 1 jadi sama dengan kosekan alfa, kosekan kuadrat alfa. Jadi bisa ditemukan bahwa kosekan alfa itu sama dengan 1/sin alfa atau kebalikannya. Sekan alfa itu berarti 1 per kosekan alfa. Kotangen alfa itu sama dengan 1 per tangen alfa, atau bisa dikatakan atau disebut kosekan alfa itu kebalikan dari sin alfa. Sedangkan sekan alfa itu adalah kebalikan dari cos alfa, sedangkan kotangen alfa adalah kebalikan dari tangen alfa. Nah, itu materi-materi dasar yang kemarin pada waktu kalian kelas 10 sudah kalian terima. Maka itu tolong diingat-ingat, jangan sampai lupa. Baik, kita masuk pada persamaan trigonometri tadi. Nah, kegunaannya untuk apa tadi? Kok kita belajar tentang identitas, belajar tentang perbandingan trigonometri, mengingat-ingat materi yang dulu. Kegunaannya adalah dengan kita paham identitas trigonometri ataupun perbandingan trigonometri, kita bisa membuktikan identitas trigonometri yang lainnya, atau kita bisa menyelesaikan persamaan trigonometri.
Baik. Nah, sekarang tentang persamaan trigonometri. Jadi saya anggap kalian semua sudah paham mengenai identitas trigonometri dan juga perbandingan trigonometri. Sekarang masuk pada materi persamaan trigonometri. Sebetulnya seperti apa sih persamaan trigonometri? Saya ambil contoh, misalnya ini sin x, ini ada persamaan trigonometri. Sin x sama dengan setengah. Yang perlu kalian pahami bahwa sin ini adalah merupakan perbandingan trigonometri, sedangkan x-nya ini adalah variabelnya, kemudian variabel sudutnya. Tanda sama dengan ini merupakan persamaannya, tanda persamaan ya. Jadi ini juga begitu. Berarti contohnya misalnya kalau sin x sama dengan sin 60. Jadi sin ini adalah merupakan perbandingan trigonometri. X adalah variabel sudutnya. Sin, contoh misalnya, sin x sama dengan sin 60. Kemudian yang nomor 2, cos x sama dengan cos pi per 4. Sin x sama dengan setengah. Tangen x sama dengan akar 3. Ini semua merupakan persamaan trigonometri. Jadi kesimpulannya, setiap persamaan trigonometri itu adalah memuat perbandingan trigonometri dalam variabel sudut x. Jadi persamaan-persamaan seperti ini itu disebut adalah persamaan trigonometri. Nah, sekarang sebagai contoh, misalnya sin alfa sama dengan setengah, di mana alfanya ini atau x-nya itu dibatasi dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang untuk mencari nilai alfa atau nilai x-nya, nilai alfanya, itu bagaimana? Jadi kita periksa kebenarannya. Ya, ini kebenaran yang mana? Jadi sebagai contoh persamaan trigonometri, sin x sama dengan setengah dalam interval x lebih dari sama dengan 0 derajat, x kurang dari 360 derajat, mempunyai penyelesaian x sama dengan 30 derajat dan x sama dengan 150 derajat. Nah, kita cek coba apakah benar itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk memeriksa kebenaran bahwa x sama dengan 30 derajat dan x-nya itu sama dengan 150 derajat, merupakan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin x sama dengan setengah. Caranya kalian substitusikan nilai x itu dengan 30 derajat dan nilai x itu sama dengan 150 derajat ke persamaan tersebut, sehingga didapatkan sin 30 derajat sama dengan setengah. Ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, diingat itu istimewa bahwa nilai sin 30 itu adalah setengah. Jadi ini benar. Kemudian untuk sudut x atau x sama dengan 150 derajat kita substitusikan sehingga didapatkan sin 150 derajat sama dengan setengah. Ini juga merupakan pernyataan yang benar bahwa sin 150 derajat itu adalah setengah. Jadi dapat disimpulkan
bahwa X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat adalah penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan setengah. Sehingga himpunan penyelesaian persamaan tersebut atau persamaan sin X sama dengan setengah bisa dituliskan adalah 30 derajat dan 150. Baik, kita masuk pada contoh-contoh yang lain. Contoh 1. Coba perhatikan betul-betul supaya kalian paham. Misalnya begini. Diketahui persamaan trigonometri cos X sama dengan setengah akar 2 dalam interval X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari 360. Apakah X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 315 derajat adalah penyelesaian dari persamaan trigonometri di atas? Nah, caranya bagaimana? Kita cek seperti tadi. X sama dengan 45 derajat adalah penyelesaian dari cos X sama dengan setengah akar 2. Karena apa? Sebab kalau kita substitusikan 45 derajat pada persamaan tadi untuk mengganti X ini, jadi bisa dituliskan cos 45 derajat sama dengan cos X. Berarti sama dengan setengah akar 2. Ini merupakan pernyataan yang benar. Begitu juga dengan X sama dengan 315 derajat. Kita coba substitusikan ke persamaan cos X sama dengan setengah akar 2. X nya diganti dengan 315. Jadi cos X 315 derajat sama dengan cos X, sehingga sama dengan setengah akar 2. Apakah betul cos 315 derajat sama dengan setengah akar 2? Ini juga betul, merupakan pernyataan yang benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 315 derajat merupakan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X sama dengan setengah akar 2 dalam interval atau batasan X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ini cara penyelesaiannya. Ada beberapa tipe model persamaan trigonometri. Tolong dipahami betul-betul penjelasan ini. Nanti dari contoh itu ada beberapa yang saya bahas dan ada beberapa yang tidak. Yang tidak nanti adalah merupakan tugas kalian untuk mengerjakannya. Yang perlu kalian pahami bahwa misalnya ini penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, contohnya ini misalnya ini perlu dipahami ini fungsinya. Kalau misalnya sin 180 derajat kurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Dan juga sin A plus K kali 360 derajat. Jadi K ini suatu angka pengali, jadi kelipatan dari 360. Ya, itu tetap adalah sin A. Ini dua aturan ini yang kalian harus
pegang betul-betul. Ya, nih. Dengan memanfaatkan dua aturan di atas, penyelesaian umum persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa dapat ditentukan sebagai berikut. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka X itu sama dengan A plus K kali 360 derajat. Jadi K ini suatu angka pengalinya berapapun. Atau bisa dituliskan X sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah K kali 360 derajat. Dengan K adalah merupakan anggota bilangan bulat. Biar nggak bingung, saya kasih contoh. Contohnya begini, ini ada 4 soal. Nanti saya akan bahas 2 soal. Yang 2 soal nanti tolong kalian kerjakan sendiri sebagai latihan atau sebagai tugas. Ya, soalnya begini. Tentukan penyelesaian umum tiap persamaan trigonometri berikut. Yang A, sin X sama dengan sin 15 derajat. Yang B, sin X sama dengan sin 40 derajat. Yang C, sin X sama dengan sin 90 derajat. Yang D, sin X sama dengan sin 180 derajat. Baik, coba perhatikan. Ini kita coba selesaikan yang A dan B. Nanti yang C dan D silahkan kalian kerjakan sendiri sebagai latihan atau sebagai tugas. Yang pertama yang A, bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini? Untuk menyelesaikan ini berarti kita mencari X-nya. Jadi sin X sama dengan sin 15 derajat. Maka ini sudah sama sin. Jadi pakai ini tadi aturan tadi. Sin. Berarti kalau begitu X sama dengan, nah ini yang sama yang mana? Ini sudah sama sin. Berarti X sama dengan yang 15. Berarti X sama dengan 15 derajat ditambah K plus K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat min 15 ditambah K kali 360 derajat. Sehingga sama dengan 165 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan K bilangan bulat. Jadi jawabannya bisa apa X-nya? Bisa 15, bisa 165 derajat. Kemudian yang B. Yang B soalnya sin X sama dengan sin 40 derajat. Nah, tentunya sama caranya dengan tadi. Sama juga sin ini sin. Berarti X-nya sama dengan 40 derajat ditambah K kali 300. Atau X sama dengan 180 derajat min 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga jawabannya sama dengan 140 derajat. Jadi 180 kurang 40 masih 140 derajat ditambah K kali 360 derajat, di mana K anggota bilangan bulat. Itu caranya seperti itu. Jadi untuk hasil itu himpunan penyelesaiannya itu tidak hanya satu, ada beberapa penyelesaian atau nilai X-nya. Baik, kita coba lihat contoh-contoh berikutnya. Kita pelajari contoh-contoh berikutnya. Semoga
semoga kalian nanti bisa lancar dan bisa mengerjakan soal-soal itu dengan sebaik-baiknya. Sekarang contoh 3. Untuk contoh 3 ini, kalau tadi contoh 2 saya kerjakan 2, kalau ini cukup 1 saja. Contoh 3 ini ada 4 soal. Soal yang pertama, sin 2x sama dengan sin 50 derajat, di mana x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Soal yang B, sin 3x sama dengan sin 45 derajat, di mana x lebih dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari 360 derajat. Yang C, sin x per 2 sama dengan sin 45 derajat, di mana x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari 360 derajat. Dan juga yang D, sin x min 180 derajat sama dengan sin 60 derajat, di mana x lebih dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, bagaimana anak-anakku untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini? Maka pada kesempatan kali ini saya kupas atau saya bahas satu soal saja. Nanti soal yang berikutnya B, C, D silahkan kalian kerjakan sebagai latihan atau sebagai tugas. Untuk yang A, sin 2x sama dengan sin 50 derajat. Ini sinnya sudah sama sin, jadi seperti aturan di contoh 2 tadi. Jadi bisa kita tuliskan kalau begitu 2x sama dengan 50 derajat ditambah kali 360 derajat. Sehingga karena ini 2x, jadi x-nya berapa? X-nya x sama dengan, kalau 50 dibagi 2 berarti. Jadi 50 dibagi 2 sama dengan 25. Berarti x sama dengan 25 derajat ditambah k kali. Nah ini kok 180, kenapa? Ini juga begitu, ini juga dibagi 2. 360 derajat bagi 2, jadi k kali 180 derajat. Berarti jawabannya bisa x sama dengan 25 derajat ditambah k kali 180 derajat. Seperti ini. Atau bisa dituliskan 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat ditambah k kali 360 derajat, sehingga sama dengan, nah ini karena 180 derajat dikurangi 50 derajat itu adalah 130 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita lanjutkan. Berarti kalau begitu x berapa? Karena ini tadi 2x sama dengan 130 plus 3 kali 360 derajat, berarti kalau x ini berarti harus dibagi dengan 2. Kalau dibagi 2 hasilnya adalah x sama dengan 65 derajat ditambah k kali 180 derajat. Bagaimana anak-anakku? Cukup jelas ya? Baik, kita lanjutkan
pada contoh yang keempat. Untuk contoh 3 tadi, soal yang B, C, D silahkan dilanjutkan sendiri sebagai latihan dan juga atau sebagai tugas. Contoh yang keempat ada 2 soal. Ini juga saya akan bahas cuma 1 soal. Nanti yang 1 soal juga sebagai latihan atau tugasnya. Tentukan himpunan penyelesaian tiap persamaan trigonometri berikut. Yang pertama soalnya sin 3x sama dengan sin x, di mana x-nya itu lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari 360 derajat. Kemudian yang B, sin 3x sama dengan cos x, di mana x lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, baik, saya ambil yang pertama juga, yang A, untuk contoh penyelesaiannya. Untuk yang A, soalnya sin 3x sama dengan sin x. Ini juga sudah sama sin sama sinnya. Jadi kita tinggal ambil 3x sama dengan x-nya. Jadi bisa kita tuliskan 3x sama dengan x plus k kali 360 derajat. Sehingga apa? X ini bisa pindah ruas ke kiri untuk mengurangi ini. Sehingga jadi 2x sama dengan k kali 360 derajat. Sehingga x sama dengan namanya 2x jadi dibagi 2. Jadi k kali 180 derajat. Dari mana? Dari 360 dibagi 2. Jadi penjelasannya adalah x sama dengan k kali 180. Atau bisa dituliskan dengan 3x sama dengan 180 derajat dikurangi x ditambah k kali 360 derajat. Sehingga karena ini dikurangi, jadi bisa pindah ruas ke kiri menjadi ditambah. Jadi 3x tambah x sehingga jadi 4x sama dengan 180 ditambah k kali 360 derajat. Sehingga ini karena ini 4x berarti nanti 180 ini dibagi 4. Sehingga jadinya x sama dengan 45 derajat ditambah k kali 90 derajat. Sekarang coba kita substitusikan k-nya, nilai k kita ambil 0, maka diperoleh x sama dengan 0, atau kalau ini 0 hasilnya kan 0, atau x sama dengan 45 derajat. Kalau k-nya 0, jadi kalau k kali 100, 0 kali 180 jadi 0 x-nya. K 0 saya kalikan 90, 0 tambah 45 berarti hasilnya x sama dengan 45 derajat. Begitu juga kalau k nya sama dengan 1. Kalau 1 berarti kita kalikan x sama dengan 1 kali 180 berarti ini 180 derajat. Kalau yang bawah berarti x sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 90 derajat. Jadi 90 derajat ditambah 45 derajat hasilnya 100. X sama dengan 135 derajat. Begitu juga kalau k nya 2. Kalau 2 berarti 2 saya masukkan di sini. X sama dengan 2 kali 180. Jadi hasilnya 360. X sama dengan 45 derajat ditambah 2 kali 90. 2 kali 90 berarti 180. 180 tambah 45 derajat jadi 200. X sama dengan 225 derajat.
Kalau K-nya 3, kalau K-nya 3 dimasukkan ke sini. Ya, nih, diperoleh. Berarti X sama dengan 315 dan seterusnya. Jadi himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sin 3x sama dengan sin x dengan interval atau batasan x lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 3 sama dengan 360 derajat adalah 0 derajat, 45 derajat, 135 derajat, 180 derajat, 225 derajat, 315 derajat, dan 360 derajat. Itulah anak-anakku cara penyelesaian persamaan trigonometri. Tetap semangat, terus dipahami dan dipelajari sehingga kalian akan bisa menyerap materi dengan sebaik-baiknya dan juga bisa menyelesaikan persamaan trigonometri dengan lancar dan mudah. Sesuai yang saya utarakan di depan, bahwa beberapa contoh tadi sengaja tidak saya bahas semuanya. Saya sisakan sebagai tugas atau latihan kalian selanjutnya. Untuk contoh yang kedua tadi, silahkan kalian lanjutkan kerjakan soal yang C dan D, yaitu sin X sama dengan sin 90 derajat. Jadi tentukan penyelesaiannya. Yang B, sin X sama dengan sin 180. Untuk yang contoh 3 masih ada 3 soal. Jadi itu soalnya yang B, sin 3x sama dengan sin 45 derajat. Yang C, sin x per 2 sama dengan sin 45 derajat. Yang D adalah sin x min 180 derajat sama dengan sin 60 derajat. Dan batasan-batasan x lebih dari sama dengan 0 derajat, x kurang dari 360. Dan yang keempat cuma masih satu soal, yaitu soalnya sin yang B, sin 3x sama dengan cos x, dimana x lebih dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari 360 derajat. Baik anak-anakku, saya rasa cukup video pembelajaran kali ini. Silahkan kalian putar ulang, dilihat kembali, difahami dan dipelajari. Kalau sudah paham, silahkan tugas-tugasnya atau latihannya dicoba. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa kalian tanyakan lewat di kelas Google Classroom. Baik, demikian pembelajaran atau penjelasan video pembelajaran kali ini tentang persamaan trigonometri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.